Ya, saya kira silakan. Teks biografi adalah kisah perjalanan
saja itu? Siapa yang bisa? Oke, silakan Rahma. Orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Oke, ada 3. Apa itu? Orientasi, peristiwa penting. Yang terakhir ada reorientasi. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Siapa bisa? Oke, Pak. Ya, pembuka. Nah, itu adalah isi dari struktur. Yang pertama dari teks biografi ada nama, tanggal lahir, latar belakang keluarga, kisah percintaan, serta riwayat pendidikannya. Yang terakhir ada, coba Farel. Yang terakhir strukturnya ada. Yang terakhir struktur dari teks biografi apa? Reorientasi. Apa itu reorientasi, Farel? Oke, penutup dan kesimpulan dari teks biografi yang kita buat tersebut. Nah, itu adalah merupakan 3 struktur
Di sini Rahma. Kalimat ya. Oke, silakan lanjut. Ada lagi? Rahma? Makasih Ayu, habis ini Syakira. Syakira. Oke, ada lagi yang mau mendefinisikan seorang ibu? Oke, saya kira. Ada lagi yang mau? Oke, saya kira.
bagaimana petata politik dalam hidup kita ini contohnya. Seperti kadang hidup itu tidak sejalan dengan keinginan kita. Nah, apakah kita akan selalu bersedih? Apakah kita akan berlarut-larut atau tidak? Oke, udah paham? Ada lagi yang mau ditanyakan tentang 4 jenis puisi berdasarkan isinya? Tidak? Oke, kita lanjut. Nah, ternyata masih ada yang ke-5, yaitu romansa, yaitu puisi yang berisi kisah percintaan. Nah, kisah percintaan contohnya Zaki suka sama, contoh ya, contoh suka sama Rahma misalnya. Nah, jadi Zaki menulis surat cinta untuk Rahma, nah berupa puisi. Nah, itulah yang dimaksud dengan jenis puisi, yaitu romansa, yaitu tentang kisah percintaan. Nah, jika ada yang memiliki crush misalnya, contohnya Ayu, crushnya anak TKJ misal. Nah, terus siapalah sebuah puisi romansa untuk abang-abang TKJ itu. Oke, lanjut. Elegi, yaitu puisi yang berisi kesedihan. Ternyata puisi romansa si Ayu ditolak oleh abang-abang TKJ itu. Lalu Ayu membuat sebuah elegi, yaitu puisi yang berisi tentang kesedihannya terhadap abang-abang TKJ yang menolak cintanya. Oke, lanjut terakhir, yaitu ada satire, yaitu jenis puisi yang mengandung sindiran atau kritikan. Nah, karena si Ayu sakit hati tadilah, dia buatlah sebuah puisi satire, yaitu puisi yang mengandung sindiran terhadap abang-abang TKJ. Oke, yang 3 ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut dulu, nanti Ibu akan ulas kembali. Nah, kita lanjut kepada jenis-jenis puisi berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada puisi lama, yaitu jenis puisi yang terikat oleh aturan-aturan tertentu. Nah, puisi lama ini yaitu puisi yang masih terikat kepada aturan-aturan tertentu. Contohnya itu ada pantun. Nah, pantun. Siapa yang bisa memberikan satu buah contoh pantun? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa berpantun? Gak ada yang bisa berpantun. Bisa. Ayo coba. Ayo, siapa yang bisa berpantun? Oke, Zaki, silakan. Ini mau yang layak, tapi saya. Oke, kita lanjut Zaki. Oke, itu adalah contoh sebuah pantun. Ikan hiu melayang-layang, I love you sayang. Nah, itu merupakan pantun yang bersajak AB. Jadi, pantun ini juga boleh bersajak AB, juga boleh bersajak AB-AB. Siapa yang bisa mencontohkan yang sajaknya AB-AB?
irama. Nah, oke lanjut. Nah, yang terakhir ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang sudah tidak menggunakan kaidah penulisan puisi pada umumnya. Pada umumnya, puisi kontemporer ini lebih sulit kita mengerti bagaimana maknanya. Jadi maka contohkan bagaimana puisi kontemporer ini. Oke, itu adalah jenis-jenis dari puisi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang jenis puisi berdasarkan bentuknya? Ya. Apakah sudah mengerti? Sudah paham? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut kepada unsur pembangunan puisi. Di dalam puisi ada dua unsur pembangun yang terdapat. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang terletak di dalam puisi itu sendiri. Unsur intrinsik terdiri atas dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur fisik ini juga terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama itu ada diksi. Diksi adalah pilihan kata kita di dalam membuat sebuah puisi. Lalu ada imaji, yaitu citraan atau bagaimana kita membuat puisi tersebut agar lebih orang-orang mau membacanya. Lalu yang ketiga ada gaya bahasa. Apa gaya bahasa yang kita gunakan? Tentunya bahasanya halus atau bahasa yang kasar atau bahasa yang curang. Nah, lanjut lagi kepada kata konkret. Nah, puisi ini harus jelas setiap tulisan-tulisan yang kita buat tersebut. Lalu ada versifikasi, lalu ada tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Bagaimana penulisan puisi tersebut kita buat? Apakah puisi itu kita buat per bait atau per baris atau per paragraf-paragraf pendek dan sebagainya. Lalu ada unsur-unsur batin, ada 4. Yang pertama ada tema, yang kedua ada rasa, dan yang ketiga ada nada atau intonasi, dan yang keempat ada amanat. Nah, tema ini jika Anda ikut lomba atau ikut lomba di sekolah lain atau lomba nasional, nah jika panitia tersebut menyediakan temanya, maka Anda harus menyesuaikan tulisan puisi tersebut dengan tema yang disebutkan. Tapi jika tema tersebut bebas, maka Anda boleh bebas membuat puisi Anda seperti apa. Nah, kalau rasa ini bagaimana rasa Anda dalam membuat puisi tersebut? Apakah dalam keadaan sedih atau dalam keadaan senang atau dalam keadaan terpuruk? Nah, lalu ada nada atau intonasi. Nah, sekarang siapa yang bisa membacakan puisi baru ini dengan nada atau intonasi? Ada yang bisa membacakannya dengan nada atau intonasi? Ada yang bisa? Yang baju merah bisa? Bisa membacakan puisi ini dengan nada atau intonasi? Bisa? Coba maju ke depan, bacakan. Maju ke depan. Ayolah.
dari puisi, yaitu ada 3, yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan terakhir ada unsur nilai. Unsur biografi adalah bagaimana latar belakang si penyair atau bagaimana latar belakang si penulis puisi tersebut. Nah, lanjut unsur sosial, bagaimana kondisi masyarakat tersebut di saat kita membuat puisi, jika kita membuat puisi tentang lingkungan atau sekitar kita. Lanjut yang ketiga ada unsur nilai, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, seni, politik, budaya, dan lain-lain. Nah, itu adalah merupakan pembahasan terakhir kita. Sekarang Ibu mau Ananda duduk berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lalu Ananda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam ini. Oke, satu kelompok isinya ada 4 orang saja. Sepakat? Kak. Sepakat? Ibu aja yang pilih kelompoknya? Ibu yang pilih kelompok? Bagi dia aja lah, ini kelompok 1, 4. Ini kelompok 2, kelompok 3. Apa? Ibu aja pilih. Ibu aja yang pilih ya. Oke, ini kelompok 1. Silakan dibuat namanya di dalam kertas. Ini juga dibuat namanya. Silakan duduk berkelompok. Ini LKPD-nya. Ini kelompok 2. Belakang. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok 5. Belakang. Lalu ini kelompok 6. Ya, berdua. Oke, silakan duduk berkelompok sekarang. Oke, di depan Anda nanti waktu kita habis. Silakan duduk berkelompok sekarang. Ayo cepat. Oke, Oke, sekarang perhatikan Ibu. Di bagian awal ada isi nama. Buat nama kelompok Anda siapa aja. Boleh nama panggilan aja. Boleh juga nama panjang. Lalu kelompok, buat kelompok berapanya. Oke, ada dengar semua. Hei, ada dengar semuanya. Oke, bagi yang mendengarkan, ini nama kelompoknya dibuat, nama panjang boleh, nama panggilan juga boleh. Lalu ini buat kelompok berapanya. Di sini, 1 2 3. Lalu buat gelasnya. Ini gelasnya gelas KKN 1 buat gelas KKN.
Oke, silakan dijawab. Saya mau tanyakan. Nanti siapa yang paling cepat mengumpulkan akan mendapatkan nilai tambahan untuk hari ini. Lepas dari yang
Oke Nanda, setelah kita membuat berkelompok tadi, yaitu membuat latihan bersama kelompok, jadi berakhirlah materi visi kita pada siang hari ini. Nah, sebelum itu ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Coba angkat tangan. Oke, silakan Rashid. Berdiri, Pak. Boleh? Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah puisi merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa singkat, padat, dan kaya makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi diartikan sebagai ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan barik dan bait. Berdasarkan isinya, puisi terdiri atas balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Sementara itu, berdasarkan bentuknya, puisi terdiri atas puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Unsur pembangunan dalam puisi dibedakan atas dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas unsur fisik dan batin. Unsur fisik meliputi diksi, imaji, gaya bahasa, kata konkret, versifikasi atau tipografi. Unsur batin meliputi tema, rasa, nada, amanat. Sementara itu unsur ekstrinsik meliputi unsur biografi, sosial, dan nilai. Oke, beri aplaus kepada Rashid. Kesimpulan pada materi kita pada hari ini. Nah, jadi nanti jika keluar di dalam ujian sebutkan definisi dari puisi, maka Ananda jawab saja, yaitu bentuk karya sastra yang indah. Jadi puisi adalah bentuk karya sastra yang indah. Nah, nanti itu yang dijawab pada saat ujian.
Baju makan tomat. Ada puisi somai. Somai. Oke, itu adalah contoh pantun yang bersajak A, B. Nah, lanjut. Apa yang terakhir? Apa yang kedua? Syair. Syair itu adalah berupa lagu. Yang terakhir adalah lagu indah. Nah, lanjut. Yang kedua jenis puisi berdasarkan bentuknya. Siapa yang bisa? Aziza? Apa itu puisi baru? Puisi yang tidak terikat aturan. Apa contohnya? Ini adalah contoh dari puisi baru. Terakhir ada puisi kontemporer, adalah puisi yang maknanya susah untuk kita pahami. Nah, ada dua unsur pembangun puisi. Siapa yang bisa menyebutkan unsur pembangun puisi yang kedua? Dua-duanya. Kenapa? Oke. Ya? Oke. Nah, oke. Ada dua unsur intrinsik dari puisi, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Rama unsur fisiknya. Yang pertama ada diksi. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Apa? Imaji. Yang ketiga gaya bahasa. Yang keempat kata konkret. Yang kelima Spesifikasi, yang keenam, tipografi. yang ketujuh. Ada lagi dong. Oh, nggak ada lagi. Berarti cuma ke. Nah, kalau unsur batinnya ada Tema, 4. Oke, yang pertama Tema. apa? tema, Tema. Oke, yang kedua, rasa, yang ketiga, nada, yang keempat, amanat. amanat. Lalu unsur ekstrinsik ada berapa? Unsur ekstrinsik puisi ada berapa? 3, Oke, Alvin. Tiga bos. Yang pertama, Unsur biografi. apa itu isi unsur biografi? Latar belakang penyair. Latar belakang dari si penyair. Yang kedua, Unsur sosial. unsur sosial. Apa itu unsur sosial? Bagaimana kondisi masyarakat saat penyair menulis Bagaimana puisi itu. kondisi masyarakat di saat penyair membuat puisi tersebut. Yang ketiga, Unsur nilai. unsur nilai. Apa itu unsur nilai? Berkaitan dalam pendidikan, seni, politik, budaya, adat istiadat, dan hukum. Nah, oke. Maka setelah kita membahas kesimpulan dari materi kita pada hari ini, sampai di situ adakah yang mau ditanyakan? Dari kelompok sini ada yang mau ditanyakan? Kelompok sini? Sini? Kelompok sini? Berarti sudah paham materi kita tentang puisi ini. Nah, jadi nanti di rumah tolong Anda buat di buku catatannya, yaitu tentang puisi ini, karena puisi akan masuk ke dalam ujian kita nanti. Oke? Oke, Bu. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan pasti datang dari diri Ibu sendiri. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.